Jadi katakanlah misalnya di madu, terus kemudian istri tetap bertahan. Maka tetap bertahannya itu semata-mata ya di surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Karena ini maunya Allah. Jadi semata-mata mempertahankan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sesungguhnya pahalanya sangat luar biasa ya. Pahalanya sangat luar biasa. Karena di situ tujuannya adalah tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga, karena rumah tangga ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan masuk, Bah. Iya. Itu pertanyaan masuk. Mungkin tak sebut namanya saja, Bah, karena sudah menyebut nama. Dari Ibu Nur, Bah. Ya. Assalamualaikum, Abah. Mau tanya, apabila ada seorang istri mempertahankan rumah tangganya, walau sudah dimadu dan hari-hari terus disakiti, tapi tetap mencintai suaminya, apakah ini termasuk sang istri mencintai suami melebihi cintanya kepada Allah? Terus seorang istri ini harus bersikap seperti apa agar hati tenang bisa lapang untuk menjalani ujian ini semua, Mbak? Ya. Terima kasih. Baik, mari kita lihat di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya. Jadi di sini adalah bahwa sesungguhnya kehidupan rumah tangga itu adalah merupakan maunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan rumah tangga itu ketika kita masuk ke dalam pintu gerbang rumah tangga, maka itu sama dengan kita mencintai Allah, mencintai perintah Allah. Maka di dalam kehidupan rumah tangga itu tujuan Allah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ada sakinah, ada ketenangan, mawaddah, ada kasih sayang antara suami istri tadi. Kemudian rahmah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sesungguhnya adalah hakikat daripada kehidupan rumah tangga. Jadi Allah menciptakan hidup berpasang-pasangan itu supaya tenang hidupnya. Kemudian di antara keduanya itu ada kasih sayang. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ketika ini pertanyaan tadi ada hubungnya dengan di madu ya. Kemudian istri masih tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka itu sesungguhnya adalah di dalam rangka mempertahankan apa yang sudah menjadikan keputusan Allah. Jadi katakanlah misalnya di madu, terus kemudian istri tetap bertahan, maka tetap bertahannya itu semata-mata ya di surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Karena ini maunya Allah. Jadi semata-mata mempertahankan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sesungguhnya pahalanya sangat luar biasa ya. Pahalanya sangat luar biasa. Karena di situ tujuannya adalah tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga, karena rumah tangga ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini artinya bagaimana? Maka ada satu resep lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di surat
16 ayat 126 dan 127. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ya. Jadi artinya bagaimana mensikapi ini? Ya. Artinya begini. Kalau misalnya suami mau istri lagi bagaimana? Ketika suami itu mau istri yang kedua misalnya, maka istri yang pertama ini pahamilah bahwa itu juga merupakan ketetapan Allah. Jadi seorang lelaki ini adalah memang batasannya 4. Jadi cara mensikapi bahwa kita bersabar itu karena memang itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dan itu harus kita terima di dalam rangka kita taat kepada Allah. Tapi kalau misalnya tidak mau, saya mau minta cerai saja, boleh, nggak apa-apa. Tapi tidak punya nilai kesabaran. Boleh minta cerai, tapi nilai kesabaran nggak ada. Gitu. Nah, kemudian apa yang dimaksudkan dengan sabar itu? Maka di situ sabar itu pertama kali tidak membalas. Artinya kalau misalnya suami itu mau cari istri lagi, ya, bagaimana tidak membalasnya? Yang dimaksudkan adalah silakan, artinya seorang suami kalau istri meridhoi, ya, untuk suaminya nikah lagi, maka itu yang dinamakan dengan nilai kesabaran tadi. Ini nilai kesabaran luar biasa. Ya, kalau nilai kesabaran sudah menyangkut kepada kejiwaan yang terdalam, pengorbanan yang sangat dalam, maka ini sungguh manusia hebat. Nah, kemudian yang kedua, bahwa sabar itu tidak sedih. Jadi artinya apa? Kalau suami mau nikah lagi nggak sedih. Kemudian yang ketiga, tidak sakit hati. Jadi kalau suami mau nikah lagi, nggak sakit hati. Jadi tidak sedih, ya, tidak sakit hati. Itu yang dimaksudkan dengan kesabaran. Itu. Jadi ya saya ini ya suami punya istri lagi, ya saya sabar, cuma saya rasa ini ketekan. Nah, itu namanya bukan sabar, tertekan namanya. Tertekan dengan sabar berbeda. Maka artinya apa di sini? Bahwa kesabaran itu, ya, yang tadi dia katakan tidak membalas, artinya tidak membalas itu mengikhlaskan saja suaminya nikah lagi gitu. Kemudian yang kedua tidak sedih. Dan yang ketiga adalah tidak sakit hati. Maka coba mari kita lihat di surat 39 ayat 10. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya, luar biasa itu. Jadi pertama bahwa bertakwalah kepada Allah untuk menghadapi itu. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Tetap berbuat satu kebajikan. Maka kesabaran itu
Ya, Allah akan bayar kesabaran seorang istri ketika suaminya nikah lagi. Itu kesabaran istri itu akan dibayar oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas. Itu luar biasa itu. Kalau orang baca Quran, misalnya baca Quran satu huruf, per huruf itu 10 kebaikan. Masih ada ukurannya kan? Tapi orang yang sabar tanpa batas Allah bayar. Jadi artinya apa? Maka orientasi kita, orientasi kehidupan kita, raihlah kehidupan itu adalah kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat itulah. Nah, tanpa batas apa yang Allah berikan? Ada 3 hal yang Allah berikan tanpa batas itu. Coba buka surat Al-Baqarah surat 2 pada ayat 157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Apa Allah menyatakan? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Yang pertama, Allah akan memberikan salawat kepada orang yang sabar itu. Dan salawat Allah berikan kepada orang yang sabar, Allah berikan tanpa batas. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, maka Nabi menjawab salawat kita 10 kali. Malaikat bersalawat kepada kita 10 kali. Allah sendiri bersalawat kepada kita 10 kali. Tapi bagi orang yang sabar, Allah berikan salawat itu tanpa batas. Subhanallah. Allah berikan salawat kepada orang yang sabar tanpa batas. Kemudian yang kedua, warahmah. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah berikan tanpa batas. Kemudian yang ketiga adalah wa ulaika humul muhtadun. Dan Allah akan berikan petunjuk kepada orang yang sabar tadi tanpa batas. Ya. Maka laksanakanlah kesabaran itu dengan tidak sedih, dengan tidak sakit hati. Ya. Kan nilai itulah yang menyebabkan Allah akan membayar tanpa batas tadi. Sehingga di ayat yang lain, coba kita lihat di surat Al-Imran ayat 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ya, maka kesabaran itu wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, la yadurukum kaiduhum syai'a, niscaya tipu daya mereka itu tidak akan memberikan kesengsaraan atau malapetaka kepada kalian. Maka di situ sabar itu nanti itu ya, orang yang sabar itu adalah orang yang berbuat kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan itu ya untuk dirimu sendiri. Orang yang berbuat jahat itu untuk dirimu sendiri. Gitu. Coba lihat di surat 17 ayat 7 itu. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.
Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ya udah, sampai situ aja. Jadi ayat itu ya, in ahsantun ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Jadi ketika orang itu berbuat baik, maka kebaikan itu nanti akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Tapi kalau orang itu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali kepada orang yang berbuat jahat tadi. Maka ketika pertanyaan tadi, Ibu tadi mengenai kehidupan rumah tangga itu bersabar. Bersabar itu adalah puncak dari kebaikan. Ya. Ketika sabar berbuat kebaikan, maka kesabaran Ibu Nur itu nanti akan kembali ke Ibu Nur sendiri. Tinggal tunggu saja. Ya. Jadi kesabaran, kebajikan tertinggi, maka nanti akan kembali kepada Ibu Nur. Di mana kembalinya? Di dunia dan di akhirat. Maka tinggal tunggu saja. Artinya bagaimana yang dimaksud dengan sabar dalam kondisi rumah tangga tadi? Yang pertama adalah bagaimana tetap melayani suami dengan kasih sayang, dengan rasa hormat. Jadi tidak usah menyakiti gitu. Karena kita sudah bertekad untuk bersabar. Jadi apa yang dimiliki suami? Jadi artinya bagaimana melayani, mensasihati suami harus dengan kebaikan. Maka kebaikan nanti menurut itu nanti akan kembali kepada Nur sendiri. Kalau misalnya yang di madu itu berbuat jahat, tetap berbuat baik. Kebaikan itu akan kembali kepada yang berbuat baik. Orang yang jahat kembali nanti kepada yang jahat. Nah, begitulah sesungguhnya kehidupan di muka bumi ini ada yang mengatur. Maka berhati-hatilah ketika orang berbuat jahat. Kejahatan itu nanti akan balik kepada kita sendiri. Itu sudah sunatullah. Maka fastabiqul khairat, bagaimana kita ini berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan supaya kebajikan itu atau kebaikan itu nanti kembali kepada kita. Biar saja orang berbuat jahat, toh nanti kejahatan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Nah, maka di sini saran saya kepada Ibu Nur itu bersabar. Bersabar itu kalau di di surat Ali Imran ayat 200 itu Ali Imran pada ayat yang ke-200 ya, surat 3 ayat 200 itu kesabaran itu harus lapis 3. Bempernya 3. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi sabar pertama. Yang kedua sabar. Yang ketiga sabar. Diikat. Sabar itu diikat. Maka nanti semuanya itu, kesabaran itu akan kembali kepada Ibu Nur sendiri. Dan orang yang sabar, kalau memang betul-betul kesabaran tadi tidak membalas, tidak sedih, tidak sakit hati, maka nanti Allah akan turunkan pahala kesabaran itu berupa ketenangan kepada jiwa Ibu Nur sendiri. Coba deh praktekkan. Maka Allah nanti akan memberikan ketenangan, memberikan satu keteguhan di dalam hidup ini, bahwa hidup ini adalah bersama-sama dengan Allah. Ya, maka di situ tadi, ketika seorang istri mencintai suami, maka itu kecintaan yang keempat. Yang pertama itu kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, dan yang ketiga kepada jihad fisabilillah. Artinya jihad tadi kesungguhan untuk mencari
ridho Allah tadi, itu namanya jihad fi sabilillah. Barangkali itu Ibu Nur, wallahu a'lam.